SMP Islam Darul Muhibin adalah sekolah menengah pertama swasta yang berada di lingkungan pesantren. Untuk itu, sebagai sebuah lembaga pendidikan yang mengedepankan akhlak dan imtak, diperlukan program-program sekolah yang mendukung hal tersebut. Dengan terbukanya kesempatan atau peluang yang diberikan sistem pendidikan untuk kewenangan lembaga memasukkan unsur budaya lokal, maka SMP Islam Darul Muhibin, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, mencanangkan program pengembangan diri takmilah berupa penyempurnaan keterampilan dasar dalam beragama yang bersifat praktis sebagai bekal anak didik dalam menempuh hidup di masyarakat. Program ini bertujuan untuk memperbaiki keterampilan keagamaan yang telah didapatkan siswa muslim di sekolah dasar atau di madrasah diniyah. Selain itu juga menambah pengetahuan praktis mereka dalam praktik beragama sehari-hari. Takmilah berasal dari kata kamal, sempurna. Takmilah dapat diartikan sebagai penyempurnaan. Dengan demikian, teori takmilah adalah suatu hal yang mengarah pada kesempurnaan. Jadi, program pengembangan diri takmilah bermaksud menyempurnakan dasar-dasar praktik keagamaan Islam sehari-hari siswa agar sesuai dengan ketentuan agama dan diharapkan mampu menjadi modal kehidupannya di masyarakat sebagai seorang muslim. Adapun contoh keterampilan dasar keagamaan dimaksud diantaranya cara berwudu, sholat, dan berbagai doa harian. Program ini masuk pada struktur kurikulum dan dalam 2 tahun terakhir dilaksanakan menempati alokasi 2 jam pelajaran per minggu dengan pengajar dari pondok pesantren dan dilaksanakan di kelas atau di masjid pondok pesantren menyesuaikan kondisi materi pembelajaran. Penilaian hasil belajar dilaksanakan pula dalam penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Berdasarkan evaluasi program yang dilakukan sekolah, ditemui beberapa kendala seperti: yang pertama, Ustadz pembimbing program kesulitan melakukan penilaian berdasarkan KKM dan standar penilaian sesuai peraturan kurikulum 2013 karena masuk dalam daftar nilai raport siswa. Yang kedua, karena tidak ada kejelasan batasan materi dan kurangnya koordinasi antar guru, beberapa materi terkesan saling bertabrakan, misalnya dengan materi pelajaran pendidikan agama Islam yang merupakan mata pelajaran wajib dalam struktur kurikulum. Yang ketiga, karena keterampilan yang didapat siswa bersifat praktis, pembimbing kesulitan menemukan format penilaian yang tepat agar kemampuan siswa lebih terukur dan mampu dibaca oleh orang tua siswa. Dan untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa tindak lanjut berupa: yang pertama, penilaian program berada di luar raport siswa, tetapi dibuatkan lembar khusus berisi nilai capaian siswa khusus pada materi program pengembangan diri takmilah. Yang kedua, materi program ditentukan lebih dahulu, sehingga guru pembimbing tinggal mengikuti target capaian siswa tiap semesternya. Yang ketiga, daftar target capaian siswa per semester. Dengan disusunnya target pencapaian tersebut, diharapkan pembelajaran lebih jelas dan terukur. Keempat, siswa dibuatkan kartu capaian yang secara periodik diperlihatkan kepada orang tua atau wali, agar orang tua dan wali bisa melihat capaian siswa. Yang kelima, instrumen penilaian masih menggunakan sumber penilaian dari praktek, penilaian kognitif dan afektif siswa. Namun untuk praktek dan afektif siswa dinilai dengan rentang nilai dan ditampilkan adalah huruf A, B, atau C. Yang keenam, seluruh target capaian akan diujikan lagi pada siswa menjelang kelulusan sebagai bagian evaluasi ketercapaian siswa terhadap target program pengembangan diri.
Berikut adalah daftar capaian siswa yang sudah dipersiapkan dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam proses pembelajaran. Dan berikut adalah cuplikan video untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan program takmilah di SMP Islam Darul Muhibbin, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Demikianlah analisa saya atas program pengembangan diri takmilah di SMP Islam Darul Muhibbin Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin untuk memenuhi tugas individu mata kuliah praktik perencanaan pendidikan. Atas kekurangannya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.